Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas UTS yang telah buat, jadi terdapat 4 soal. Yang pertama adalah sum them all, power of two, count duplicated elements, balance array. Oke, pertama kita akan membahas tentang sum them all, oke. Jadi di sini udah buka. Jadi untuk sum them all itu materinya sesuai namanya, yaitu adalah menghitung semuanya. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Example, numbers 3, 13, 4, 11, 9. Nah, tugas kalian itu adalah untuk men-sum everything gitu. Kalau di Python kita bisa gunakan namanya function sum. Dia otomatis akan hitung semua array di dalam atau semua properties atau semua objek atau semua data yang ada di dalam sebuah array gitu. Contohnya seperti ini. Ini kan di sini ada array numbers 3, 13, 4, 11, 9. Nah, tugas kita sekarang adalah menghitung semuanya. Contoh, hasilnya akan bentukan seperti ini. 3 ditambah 13, ditambah 4, ditambah 11, ditambah 9, menggunakan 40. Jadi, output dari sum array ini adalah seperti ini. Di sini kakak udah buat kodenya. Kodenya sangat simple. Jadi, di sini kita diberikan sebuah function bernama arraysum. Arraysum yang dimana terdapat yang dimana terdapat inputan berupa parameter numbers dan parameter numbers count dan juga inti pointer numbers gitu. Nah, di sini untuk numbers count dan juga pointer numbers itu sebenarnya gampang gitu. Numbers count ini adalah jumlah data yang ada di dalam array-nya gitu. Misalkan kalau contohnya yang tadi ini berarti numbers count-nya itu ada 5 data gitu. Nah, gitu kan. Nah, berarti isi dari numbers count itu adalah 5 data. Kayak gitu. Contoh dari based on di atas tadi. Sedangkan inti bintang number artinya adalah mengambil nilai array yang telah dipersiapkan dan dipasang ke dalam function array sum. Nah, kenapa saya bisa bilang itu? Ya, kita bisa lihat di sini bawahnya inti mainnya. Inti mainnya mana nih? Ini kan. Inti mainnya itu di array sum. Array sum mana? Array sumnya itu harusnya ada array sum. Oh, nah ini dia. Nah, dia menpassing ini pointer number yang berisi kumpulan angka-angka gitu. Kita sebut dengan array. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya logikanya gampang gitu. Logikanya gampang. Kita ambil contoh misalkan dalam sebuah array itu ada 1, 2, 3. Ya. Jadi kita indeks pertama, indeks 0 itu kita tambahkan ke indeks 1. Indeks 1. Hasil dari indeks 0 ditambah indeks 1 akan ditambah lagi dengan indeks 2. Otomatis 1 ditambah 2, gitu kan ya? 3. Nah, 3 ditambah 3. Jadi algoritma yang kita pakai adalah seperti ini. Kita tambah dulu indeks 0 sama indeks 1, terus hasil dari indeks 0 sama indeks 1 ditambah dengan indeks selanjutnya. Seperti itu. Itu akan berlaku hingga angka selanjutnya. Maka dari itu kodenya seperti ini. Int term sama dengan 0. Ya kan? Sama 0. Int b sama dengan 0, b kurang dari numbers count, b plus plus. Artinya dia akan looping sebanyak jumlah data yang terdapat di dalam array gitu. Term sebenarnya term plus number indeks b. Termnya 0 kan? Nah, kenapa saya buat 0? Ya, karena kamu harus mendefinisikan angka pertama agar bisa kamu tambahkan dengan isi dari isi dari array indeks 0-nya gitu. Misalkan gini deh. Termnya itu kamu nggak definisi, kosong gitu, null, undefined. Terus kamu tambahkan undefined ditambah UN ini undefined ya. Undefined ditambah indeks 0 berapa? Anggap ada 2 deh, 2. Ya nggak bisa, undefined itu nggak bakal kamu bisa ditambah dengan sebuah angka. Makanya kamu harus define undefined ini menjadi sebuah angka 0. Kayak gitu guys. Maka dari itu saya buatkan tabel 0. Ya udah otomatis dia bakal seperti itu gitu. Sama kan? Kalau kita jalankan, if you run the code should be work. So okay, I'm gonna run this code and should be jalankan and processing. Oke.
compile successfully, all test case passed. So that means that we finish all the code. Oke, jadi berhasil semuanya. Ini sih yang pertama. Terus yang kedua, lanjut ya. Yang kedua adalah power of two. So, power of two apa ya? Kalau power of two, power of two. Oh, oke. Jadi power of two itu adalah given a range to determine whether each in power of two, bla 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 bla. Jadi apa namanya kita itu diharapkan mengetahui yang mana dari angka yang diberikan dalam sebuah array, apakah angka tersebut adalah power of two. Power of two itu adalah kelipatan dari dua. Misalkan satu kan kelipatan dua karena satu sebenarnya 2 pakai 0 1 gitu. Terus tiga ini bukan kelipatan dua, which is makanya dia 0 di sini. Terus 8 ini adalah kelipatan dua. Jadi angka yang kelipatan dua itu akan diubah menjadi satu. Angka yang tidak kelipatan dua akan 0 gitu. Makanya outputnya 1 0 1 0 1 seperti ini. 1 0 1 0 1 kayak gitu. Nah, caranya gimana? Cara logika untuk solving this problem gimana? Ya udah, padahal kita looping dulu looping, terus kita cari apakah angka 3 ini, apakah angka 8 ini adalah kelipatan dari 2. Caranya gimana mengetahui bahwa sebuah angka itu kelipatan dari 2 adalah gampang, tinggal bagi 2 aja. 8 kan ya. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. 2 bagi 2 0. Kalau misalkan dia nggak 0 atau sisa, otomatis dia bukan otomatis dia bukan kelipatan 2 gitu. Oke, bentar ya, saya ambil 5 menit. Sorry. Jadi logiknya seperti itu. Jadi kita langsung lihat ke codingnya ya. Jadi di sini kakak udah buat codingnya. Itu berupa seperti ini. Berupa seperti ini, yang dimana itu kita di sini mendapatkan sebuah kita di sini mendapatkan sebuah function dengan nama isPower. Nah, di sini kakak yang angka ini kakak buat sendiri. Jadi kita mendapatkan sebuah function isPower yang dimana function isPower ini ada int arcount, int bintang a, int bintang real count, artinya pointer ini. Ya, Carho ini seperti sebelumnya, yang dimana adalah menghitung jumlah data di dalam array-nya. Terus int bintang r ini adalah array atau pointer dari array-nya gitu. Terus
int bintang result count ini adalah pointer dari tempat di mana kita menyimpan hasilnya. Kan kita return itu berupa array, ya kan? Kita itu return berupa array ke function sebelumnya, which is kita gunakan namanya kita harus gunakan namanya pointer. Nah, oke. Nah, di sini sesuai logiknya, misalkan contoh seperti di atas ini, sesuai di atas ini, dia kan 138 12. Jadi kan kita looping dari 0, looping itu. Jadi setiap angka ini kita looping gitu. Mengetahui apakah angka tersebut adalah bilang power of 2. Jadi kita looping dong, looping index 0, index 1, index 2, index 3, index 4 gitu. Nah, cuma masing-masing angka ini kita cek apakah dia power of 2 atau enggak. Nah, gitu aja. Kodenya seperti ini. Jadi for int b kurang dari 0, b underscore count b plus plus, iya, dia kan artinya dia akan looping sebanyak data yang ada di dalam array-nya. Terus bintang hasil jadi plus b sama dengan c angka r. Nah ini agak menarik. Ini namanya in pointer. Ini namanya pointer. Artinya hasil dari c angka, which is ini, akan disimpan ke dalam hasil jadi plus b. Artinya hasil jadi itu adalah pointer hasil jadi. Jadi itu jatuhnya sama kayak assign sebuah data ke dalam array gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita assign sebuah data dalam array kan gini ya. Int misalkan kita anggap int array gitu kan ya. Ini array misalkan gitu kan. Array misalkan 10. Ya, kalau kita assign kan array, misalnya kita mau assign index 0 gitu kan. Dengan bla 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 gitu kan. Nah, sama juga seperti kayak ini. Hasil jadi ini berupa variable pointer namanya. Terus b ini adalah indeksnya. Ini sama. Ini kan nama dari sebuah variable. Ini adalah indeksnya. Gitu aja. Sedangkan ini pointer. Nah, gitu. Jadi, nah, c angka ini apa? C angka ini adalah untuk cek apakah angka tersebut berupa array atau bukan. Berupa variable itu bukan. Jadi simpelnya gampang gitu. Misalkan 8. Apakah 8 ini adalah power of 2? Caranya gimana? Ya udah, cara kita nggak tahu 8 ini adalah power of 2 adalah dibagi 2. 8 dibagi 2 4 kan. Apakah 4 ini terus per minggu 2 gitu. Nah, logik dari ini kita bawa ke dalam sebuah program. Nah, jadi int x sama 0. Nah, di sini kan bisa lihat nih, x ini kan angka yang dikirimkan. Misalkan kalau angka 8, kalau misalkan dia 8 dicek, ya udah di int x ini 8 nih. Jadi apakah x ini sebenarnya 0? Iya, kalau misalkan 0 berarti otomatis dia bukan kelipatan 2 dong. Otomatis dia akan return 0. Itu logiknya. Terus while x tidak sama dengan 1. Ya, nah ini kenapa kita tidak buat x sama dengan tidak sama? Ya karena satu itu adalah kelipatan 2 gitu. Maka dari itu kita buatnya fungsi seperti ini. Return-nya juga seperti ini. Ya karena 1 adalah kelipatan 2. Karena 1 sama dengan 2 dengan 0. Itu. Makanya dia fungsi ini akan terus berjalan di saat nilai x-nya itu sama dengan 1. Dia akan terus looping. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah if x 2 tidak sama dengan 0. Artinya kondisi ini akan berjalan di saat di mana nilai x itu bukan mod dari 2. Misalkan 3. 3 kan 3 mod 2 atau modulo 2 kan 1. Otomatis 3 ini bukan kelipatan 2. Ya, kenapa? Ya karena dia sisa 1. Angka yang dimodulo jika tersisa atau ada, itu adalah bukan kelipatan 2. Which is dia bilangan ganjil gitu juga. Maka dari itu 0. Ya karena kenapa 0? Ya karena dia bukan kelipatan 2. 3, 5 itu bukan 2. Makanya 0 gitu. Terus adalah x dibagi sama 2. Ya, seperti saya bilang. Nilai x akan terus dibagi 2 hingga x itu berupa 0.
atau berupa 1. Ya kenapa ya? Kalau kita ingin tahu bahwa bilangan tersebut adalah bilangan bilangan power of 2, ya udah berarti kan 8 bagi 2 C kan. Lalu 2 bagi 2 gitu. Nah, gitu guys. Sampai dia 1. Kalau 1 otomatis dia ke 1 gitu. Kayak gini. Makanya udah di sini dia berhenti kayak gitu. Oke, ya gitu sih. Jadi ya, kita jalankan coba kodenya. Apa nih? Oh, wait, ada yang saya ubah nih. Ada error nih. Cek angkanya. Angkanya saya ubah ya enggak? Oke. Jadi compile successfully all test case passed. Gitu. Nah, ini debug saya. Oh ya, ini debug saya. Ini debug saya itu maksudnya apa ya? Debug itu yang debug gitu. Debug itu ada printf-nya ini. Jadi ini sebenarnya penting ini. Ini cuma untuk debug gitu. Jadi expected output-nya apa gitu. Jadi kayak ini. Ini kan your output, ini kan expected output-nya. Jadi saya debug gitu. Kira-kira isinya apa gitu. Kira-kira isi dari pointernya itu apa. Pointer ini. Pointer dari hasil jadi. Makanya saya debug. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk yang count duplicate elemen ini agak sedikit aneh deh di sini. Jadi mungkin saya pindahkan di bahasa terakhir. Lanjut ke sini. Nah, ini adalah apa namanya? Balance array kan. Jadi balance array ini apa? Jadi di soal ini sebenarnya agak gampang juga sih. Jadi tugas kalian itu dulu ya. Oke, ini kan jadi balance array ini adalah mencari gitu, mencari nilai pivotnya. Maksudnya contohnya gimana? Kita jadikan contoh ini R 1 2 3 4 5 6 gimana ya? The sum of the first three elements is 1 2 3 6. The fill of the last element is 6. Di sini ada base index bla bla bla. Oke, jadi gini. Jadi index 0 1 2 3 itu akan ditambah gitu. Intinya apa namanya? Penjumlahan dari elemen itu kalau kita bandingkan dengan nilai yang paling kanan itu dia sama gitu. Kalau sama ya otomatis jawabannya adalah 4. Kenapa 4? Ya karena kita mencari base array-nya gitu. Jadi index of pivot tree is the index of the pivot is 3. Kenapa bisa 3? Karena 1 2 3 itu kalau kita equalin atau kita compare itu akan berhenti di sini. Ya. Otomatis ya akan sama gitu. Nah, berarti karena kita tahu nih, balance itu di sini, balance kita tahu di sini. Berarti otomatis dia pivotnya di tengah-tengahnya itu 4. Ya kenapa 4? Ya karena 1 2 tambah 1 ditambah 2 tambah 3 itu 6 kan? Otomatis dia equal sama ini kan? Otomatis dia hasilnya 4 gitu. Begitu. Oke. Dia lanjut di kodenya. Oke, bentar ya. Oke, kita mulai. Jadi di sini juga kita dikasih sebuah function balance array namanya. Balance sum, dikasih variable integer count, bla bla bla. Nah, seperti logik tadi, kita kan misalkan 1 2 3 4 6. Ya, karena kita harus tahu dulu kan. Intinya kita harus tahu sampai pertambahan mana nilai tersebut
nilai tersebut equal sama nilai indeks terakhir. Gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4, 6. Udah kita looping dulu, looping. Nah, setiap kita looping ini kita cek gitu. Kita cek sama enaknya. 1 tambah 2 kan. Terus kita cek sama ini, apakah sama? Kalau sama ya berarti berhenti. Berarti pivotnya di sini berarti pivotnya berarti pivotnya 3 berarti. Kan tapi nggak mungkin kan? Karena 1 tambah 2 itu 3, bukan 6. Terus 3 dia tambah 3, 6. Berarti, sama. Berarti pivotnya otomatis 4 gitu. Gitu. Oke, jadi pertama kita di sini define berupa berupa beberapa variabel. Left VTR itu 0. Kenapa 0? Ya karena kita kan ingin indeks dari 0 kan. Misalnya kita looping dari 0. Terus ada left sum. Left sum ini adalah menyimpan dari array indeks 0. Nah, left VTR 0. Terus right sum seperti itulah. Kalian bisa baca. Terus nah, ini dia akan looping di saat nilai right VTR plus dikurang left VTR itu jadi sama 2 gitu. Dia akan looping terus. Oke. Ada supaya Oke, di sini kan tugas kita itu adalah mencari kan, men-looping 1 tambah 2 tambah 3 kan. Nah, makanya itu bisa lihat di sini. Left sum kurang dari sama dengan right sum. FVTR-nya plus gitu kan ya. Nah, left sum-nya berapa? Left sum-nya misalkan ada kan angkanya misalkan kita ambil contoh itu mungkin 1 2 3 4 6 ya. 2 3 4 6. 1 2 3 1 2 3 4 6. Ya. Jadi kita left sum-nya kita udah tahu kan, left sum-nya itu adalah 1. Ya. 1. Terus left sum kurang dari sama dengan right sum. Otomatis iya dong. Karena 1 itu kurang dari sama dengan 6. Benar kan? Berarti masuk ke sini. Left VTR. Left VTR-nya dari 0 sekarang menjadi 1. Terus left sum sama dengan left sum plus R indeks 0. Berarti left sum-nya berapa tadi? Left sum-nya kan berarti 1 kan? 1 ditambah array indeks 1. Kenapa nih? 1 ya karena udah plus. Berarti array indeks 1 itu berapa ya? 2. Berarti isi dari left sum adalah 3. Nah, 3 kan? Looping sini lagi. Left sum kurang dari sama dengan right sum. Oke. Nah, left sum-nya berapa tadi? 3 kan? 3 kurang dari sama dengan 3. True. Oke. Berarti left VTR nih. Sekarang left VTR-nya tadi kan 1, sekarang 2. Jadi left sum sama dengan left sum plus R left VTR. Left sum-nya berapa? Left sum 3 kan? Ditambah array index 2 berapa? 3. Berarti 6. Balik lagi ke atas. Left sum kurang dari sama dengan right sum. Nah, left sum kan 6 nih. Tapi kondisinya dia ada sama dengan. Berarti true kan? True. Left VTR-nya sekarang 3. Left VTR plus left sum plus. Jadi kalau kita left sum kan 6 ya. R indeks 3 itu adalah 4. Berarti 6 tambah 4 10. Kalau kita looping lagi sini ke if-nya, dia kondisinya nggak true di sini. Berarti dia ke bawah. Nah, ke sini. Terus ini apa? Tadi berapa? Tadi left sum-nya 3 ya. Left sum itu. LS deh. LS sebenarnya 3 gitu kan ya. Left sum. Terus ini. Nah, fungsi ini apa? Fungsi ini adalah jadi gini, misalkan 1 2 3 gitu kan ya. Nah, karena berdiri 3 nih. Nah,
dia akan terus misalkan 46, dia akan terus mengulang gitu. Atau udah kita ulang lagi deh. Atau misalkan nih, kan ini kan kondisinya apa namanya? Kondisinya left side kan 10 ya. 10 kan. Terus LS-nya deh. LS 10, LPTR-nya itu tadi berapa? 4 ya. Ini terus ini right PTR min. Nah, right PTR-nya tadi berapa? 6 kan? Sorry, indeks terakhir kan? Karena 4. 4. Nah, 4 jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Ya, sorry. Oh ya, sorry. Gini. Biar kakak lebih jelas apa namanya? Jelasinnya. Sorry, tadi kakak ada salah sedikit jelasin. Jadi di sini. Nah, kakak lupa. Di sini kakak buat kondisi di mana while-nya itu right PTR tidak boleh sama dengan 2. Nah, kondisi ini akan berhenti, looping ini akan berhenti di saat apa namanya? Left PTR-nya itu 2 dan juga left sum-nya itu adalah apa namanya? Left sum-nya itu adalah 6. Kenapa bisa apa namanya? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Ya, kamu bisa lihat di tadi. Tadi kan kondisi di mana left sum-nya itu sama dengan apa tadi 6 dan juga left VTR itu sama dengan 2. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena kondisi ini yang memenuhi kondisi itu gitu. Left sum-nya kurang dari left side kurang dari right sum. Right sum-nya adalah 6, ya otomatis kita harus minimal sampai 6 gitu. Terus kondisi ini akan terpenuhi jika nilai right kondisi while ini akan looping jika kondisi terpenuhi. RPTR tadi berapa? RPTR-nya kita anggapannya indeks terakhir berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Nah, otomatis dia akan berhenti di saat nilai left PTR-nya itu, ya kan? Sama dengan 2. Ya kenapa 2? Ya kalau misalkan nilai 2, otomatis dia akan terpenuhi dong. Berarti 6, berarti 4 kurang 2, ya 2. Berarti kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Otomatis dia berhenti. Nah, kalau misalkan left VTR 2, berarti left sum-nya 6 kan? Nah, sama dong kondisinya logiknya sama dengan apa yang kita buat di 1, 2, 3, 4, 6. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Jadi 6 ini equal 6. Otomatis kita sudah memenuhi kondisi ini. Oke. Lanjut di sini. Nah, di sini kita ada. Nah, di sini. Nah, jika left sum sama dengan right sum, jadi jika pertambahan 1, 2, 3 ini sama dengan ini, udah berarti kan kita udah tahu kan bahwa 0, 1, 2 ini adalah balance array dari 6. Nah, cara kita tahu pivotnya, ya udah kita tinggal 4 ini aja. Tambah 1 aja. Udah berarti kita tahu ini dong. 4 ini dong pivotnya. Iya nggak? Iya. Makanya di sini tambah 1 gitu. Ya udah return hasil aja gitu. Itu wes. Oke, kita jalankan ya. Salah. Oh iya, sorry. Hey, compile successfully all test case passed. Lanjut ya. Terus ke duplicate elements. Nah, duplicate elements ini di sini apa ya? Di sini saya nemuin box. Bentar ya. Oke, di sini saya nemuin bug sedikit sih. Dan
Ya, banyak sih boxnya. Jadi kan ini kan count duplicate elements kan. Misalnya gini, kita diberikan sebuah array number 1, 3, 3, 4, 4, 4. There are two non-unique element 3 and 4. Nah, otomatis outputnya 3 dan 4 kan. Nah, jadi kita itu mencari apa ya? Mencari number yang atau tugas kita adalah menghitung duplikat numbernya. Karena di sini dari contoh ini ada dua angka yang duplikat number 3 dan 4. Makanya 3 dan 4. Contohnya juga yang ini. 1, 3, 1, 4, 5, 6, 3, 2 gitu ya. Nah, di sini yang duplikat adalah 3, 3 kan. Terus 1 sama 3 kan. Nah, terus explanation ya, the value 1 and 3 occur more than once. Therefore, the answer is 2. Artinya apa? Artinya kita menghitung jumlah dari apa namanya? Duplikat numbernya. Di sini karena 3 itu berjumlah 2, makanya ada 2 gitu. Ya, yaitu apa namanya? Yang pertama, yang kedua ini. Contoh yang kedua ini kan. 1, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya. Di sini yang terdapat embednya sama itu 1 sama 1 kan. 2, 2, 2. Harusnya jawabannya 3 kan. Kalau kita mengikuti logik di atas. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya. Kamu bisa lihat nih kan. 1, 1, 3, 3. Ya kan? Dia 2 dong. Harusnya kalau misalkan dia kalau dia menggunakan nilai terbesar 3 harusnya. Karena 3 duplikatnya sama 3 gitu. Tapi di sini 2. Berarti dia menggunakan nilai jumlah koduplikatnya. Nah, di sini dia malah tidak menggunakan koduplikatnya, which is dia menggunakan 2, which is angka besarnya. Nah, itu kan aneh ya. Nah, di sini udah juga buat untuk menghitung duplikat numbernya. Kita jalankan. Ini kakak udah buatin juga untuk numbernya. Jadi untuk ngedebug lagi kita. Ada error. Oke, coba saya jalan lagi. Failed. Apa nih? Oh, wait a second. Nah, sorry ya, dia agak sedikit error. Nah, maksud kakak itu begini ya. Kan kita tadi tahu contoh di atas kan, kayak gitu. Nah, di sini kakak udah print sih apa namanya? Debugnya. Ini kan inputnya ya, 8131. Di sini kan yang sama itu 1 sama 1, terus 3 sama 3 kan, ya kayak tadi nih. Nah, outputnya 2. Otomatis kan kalau kakak buatkan seperti ini, 1 occurs 2 times gitu kan ya. Jadi 1 ini muncul 2 kali,
kalau misalnya kita ikut logika ini, kan outputnya kan 2 ya. 2. Otomatis berarti jumlahnya kan, jumlah dari munculnya 3 kan. Nah, tapi di sini, lanjut ya, kita coba ke selanjutnya. 5, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, oke. Nah, di sini yang 2 kali kan, iya, benar. Di sini juga benar. Ini 2 kali juga. Ya. Terus ya benarnya juga. Ya, berarti kita asumsikan bahwa dia menggunakan jumlah dokumen tertinggi kan. Anggapannya 2. Dia itu 2 kan, makanya udah 2. Terus ini kenapa salah? Ya, ini wajar salah. Kenapa? Ini kakak belum buatkan kondisi seperti ini. Jadi ya harusnya 0. Kenapa 0? Ya karena di sini di sini kan karena di sini karena di sini karena di sini yang duplikatnya itu nggak ada gitu. Oke, lanjut. Oke, karena nggak ada kan satu ya, semuanya semua sama gitu, sekali aja munculnya. Gitu. Terus, nah ini aneh untuk di tes selanjutnya itu aneh. Gitu. Ini kamu bisa lihat di sini kan ya. Sini kakak udah buatin nih masing-masing angka itu berapa kali dia muncul. Nah, di sini kan outputnya dia 28. Nah, kalau kita pakai logika tadi yang dimana dia menggunakan jumlah muncul, misalkan gini deh. 1, 1, 3, 3, 5. Yang outputnya kan 2 ya, karena jumlah 3 ini muncul 2 kali. Nah, tapi di sini dia expected outputnya 28. Nah, kita lihat di sini, di codingnya kayak ini, dia nggak ada betul 28. Nggak ada 28. Ya kan? Nah, oke deh, let's say dia menggunakan nilai tertinggi, 28. Angka 28. Nah, angka 28 nggak ada gitu. Nah, itu aneh. Itu aneh menurut kakak. Aneh, ini juga ada selanjutnya lain. Ini sampai truncat ya. Artinya truncat ini adalah datanya terbanyak gitu. Terlalu banyak gitu. Ini ya 190 ya. Coba lihat ya. 190 ini nggak ada. Nggak ada angka 190. Dan juga di sini nggak ada nih angka yang jumlahnya 190. Gitu. Ya otomatis dengan kata lain Kak, anggap ini nilai bonus gitu. Nilai bonus. Ya kenapa nilai bonus? Ya ini soalnya broken. Ngebug ya. Ngebug. Gitu. Oke, mungkin Oke, mungkin segitu saja penjelasan tes kalian. Nanti kakak akan share outputnya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.